Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau menyelami lebih dalam soal materi Anda tentang inti kepemimpinan strategis. Ya, kompetensi-kompetensi kuncinya itu loh, berdasarkan buku Leading with Strategic Thinking. Pertanyaan besarnya nih, apa sih yang bikin seorang pemimpin itu beneran strategis? Dan gimana caranya kita bisa ngasah kemampuan itu? Pertanyaan bagus itu. Jadi kepemimpinan strategis itu simpelnya kayak punya dua mesin gitu ya. Ada pemikiran strategisnya, ini soal ngelihat gambaran besar, pola, peluang gitu kan. Terus ada aksi kepemimpinannya. Nah ini buat mewujudkan visi tadi. Buku ini memetakan kompetensi kunci ini lewat 4 tipe pemimpin strategis. Semacam arketipe lah. Tapi ini bukan berarti kaku ya. Ini lebih kayak kacamata buat memahami pendekatan yang beda-beda. Oh, oke. 4 tipe, menarik. Kita mulai dari mana nih enaknya? Mungkin yang pertama dulu ya, tipe visioner. Ini kan yang kayak Walt Disney atau pendiri Indiegogo itu ya. Mereka kan dikenal intuisinya kuat banget. Tapi sekedar punya visi aja kan ya nggak cukup dong ya. Kemampuan spesifiknya apa nih biar visi mereka jadi nyata? Tepat sekali. Visi kalau nggak ada eksekusi ya mimpi aja jadinya. Nah, buat visioner, buku ini menyoroti 2 hal penting. Pertama, berpikir kreatif atau creative thinking. Ini bukan cuma soal ide liar ya, tapi lebih ke kemampuan ngelihat pola dari tren yang ada. Terus, menggabungkan hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung jadi solusi baru. Menggabungkan hal tak terduga ya? Iya. Dan yang kedua, menginspirasi orang lain, inspiring others. Mereka ini jago banget menjual visinya. Caranya, lewat cerita, narasi yang kuat. Ingat nggak tadi contoh Indiegogo? Slogannya mendemokratisasi akses modal. Wah, itu kan Iya. Itu ngena banget ya, bikin orang jadi semangat gitu. betul. Itu yang bikin banyak orang jadi ikut tergerak. Oke, jadi visioner ini pelukis masa depan lah ya. Nah, kalau visioner fokusnya ke ide besar, pasti ada tipe lain yang jago mewujudkannya secara lebih sistematis gitu kan? Ini kita masuk ke tipe direktif berarti ya. Contohnya kayak Jack Welch di GE atau waktu P&G gabungin Gillette di Amerika Latin itu. Gimana tuh cara kerja mereka? Senjata utamanya apa aja? Nah, tipe direktif ini, mereka itu arsitek sistemnya. Bagian bangun fondasi kuat. Ada 3 kompetensi inti di sini. 1, berpikir kritis, critical thinking. Ini buat analisis yang dalam, bedah masalah sampai ke akarnya. Analisis mendalam ya? Mereka mastiin eksekusi itu jalan terus, konsisten, dan bisa diukur. Mereka bikin struktur, aturan main, metrik yang jelas. Kayak balance scorecard gitu. Oke, jadi ada ukurannya. Betul. Dan terakhir, penilaian atau judgment. Ini soal keberanian bikin keputusan sulit dan memastikan semua orang tanggung jawab. Mereka ini yang mastiin mesin organisasinya jalan efisien. Wah, sistematis banget ya, terukur. Beda ya sama visioner tadi. Terus gimana dengan tipe ketiga, inkubator? Contohnya tadi Liz Gerber ya, dengan Design for America. Ini kayaknya fokusnya lebih ke orang ya. Kekuatan utamanya di mana nih? Benar sekali. Inkubator ini ibaratnya penyemai potensi. Fokusnya memang memberdayakan orang lain. Kompetensi kuncinya itu berpikir evaluatif, evaluative thinking. Ini kemampuan unik loh buat ngelihat potensi tersembunyi. Entah itu di ide atau di orang. Yang mungkin ya orang lain nggak lihat gitu. Melihat yang tersembunyi. Iya, terus mereka juga sangat menghargai dan memanfaatkan keberagaman. Valuing and leveraging diversity. Karena mereka tahu ide terbaik itu seringkali muncul justru dari sudut pandang yang beda-beda. Dan terakhir, mereka jago banget sponsoring, ngasih dukungan yang pas. Bisa berupa saran, akses ke jaringan, sumber daya, atau sekedar nyiptain lingkungan yang aman buat coba-coba. Anda sendiri mungkin pernah kerja sama pemimpin kayak gini kan? Atau jangan-jangan ini gaya Anda? Bisa jadi. Nah, tipe terakhir nih, kolaboratif. Contohnya tadi Nelson Mandela atau Brian Fitzpatrick di Google sama proyek Take Out-nya. Mereka ini kayaknya jago banget merajut berbagai pihak ya. Apa sih yang bikin mereka efektif bangun strategi bareng-bareng? Kekuatan utama kolaborator itu ya, kemampuan menyatukan. Mereka unggul di berpikir synthetic thinking. Jadi merangkai potongan-potongan ide dari banyak kepala jadi satu solusi utuh yang lebih kuat dari masing-masing bagian. Merangkai ya kuncinya. Betul. Dan kuncinya lagi ada di mendengarkan aktif.
Active listening. Ini bukan cuma dengerin kata-kata loh ya, tapi benar-benar usaha memahami kebutuhan, perspektif orang lain. Tujuannya ya bangun kepercayaan. Dan tentunya ya, collaboration itu sendiri. Secara proaktif ngajak pihak lain, bagi-bagi kendali, cari titik temu kepentingan bareng. Oke, kita udah bedah nih 4 tipe: visioner, direktif, inkubator, kolaboratif. Mungkin ada yang mikir nih, apa kita harus milih satu jalur aja ya? Pemimpin hebat itu cuma pakai satu topi aja gitu. Nah, justru ini poin penting banget dari buku itu. Kebalikannya, pemimpin strategis yang paling efektif itu malah yang fleksibel. Mereka sadar diri, tahu kapan mesti pakai topi yang mana. Ibaratnya kayak musisi yang kuasai banyak alat musik, dia tahu kapan mainin melodi yang pas. Oh, jadi kayak punya banyak alat ya? Iya, contohnya si Todd Connon waktu bangun The Bunker. Awalnya dia kolaboratif banget buat kumpulin dukungan. Terus ganti gaya jadi visioner buat narik lebih banyak orang dan sponsor. Jadi fleksibilitas sama adaptasi itu, wah penting banget. Oke, jadi ini bukan soal milih satu tipe aja ya, tapi lebih ke membangun semacam lemari kompetensi gitu. Isinya macam-macam, bisa kita pakai sesuai kebutuhan. Terus, artinya apa nih buat Anda yang lagi dengerin? Kayaknya penting ya buat kenali kekuatan kita, gaya dominan kita, tapi juga lihat area lain yang mungkin perlu diasah lagi nih. Betul sekali. Selain buat diri sendiri, ini juga bantu kita baca gaya pemimpin lain loh. Kenapa sih kok pendekatannya gitu ya? Kompetensi apa sih yang lagi dia pakai? Kalau kita paham ini, bisa ningkatin kolaborasi dan pemahaman di tim atau organisasi kita. Pasti lebih enak kerjanya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Dari semua kompetensi yang tadi kita obrolin, berpikir kreatif, kritis, evaluatif, sintetik, terus ada menginspirasi, disiplin proses, penilaian, menghargai keberagaman, mensponsori, mendengarkan aktif, kolaborasi, banyak juga ya ternyata. Coba deh pikirin, mana yang paling sering Anda andalkan sekarang? Dan mungkin yang lebih penting lagi nih, kompetensi mana yang Anda rasa, wah, ini paling menantang tapi kayaknya penting banget buat dikembangin biar makin strategis ke depannya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya di eksplorasi kita berikutnya.